Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang pria bernama Dayat. Dulu, dia adalah sosok yang disegani dan dihormati oleh banyak orang. Rumahnya megah, dengan halaman luas yang selalu terbuka untuk siapa saja. Hampir setiap hari, Dayat mengadakan syukuran kecil-kecilan di rumahnya, mengundang tetangga dan kerabat untuk berbagi kebahagiaan. Dia dikenal sebagai dermawan yang tak segan membantu siapapun yang membutuhkan. Namun, roda kehidupan berputar. Salah satu usaha yang dirintisnya mulai mengalami masalah serius. Beberapa pegawainya tidak jujur, mengambil keuntungan pribadi, dan merugikan perusahaan. Perlahan tapi pasti, kekayaan Dayat mulai terkikis. Mobil-mobil mewah yang dulu berjejer di garasinya satu persatu dijual untuk menutupi kerugian. Cabang-cabang tokonya di berbagai daerah terpaksa ditutup. Rumah mewah yang menjadi kebanggaannya pun tak luput dari penjualan. Kehidupan Dayat berubah drastis. Dari seorang yang berkecukupan, kini dia harus hidup pas-pasan. Pendidikan yang hanya sampai tingkat dasar membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Dia hanya bisa bekerja serabutan, menerima pekerjaan apa saja yang ditawarkan kepadanya. Jika ada panggilan kerja, dia bisa membawa pulang sedikit uang untuk keluarganya. Namun, jika tidak ada, mereka harus menahan lapar. Meskipun demikian, kebaikan hati Dayat di masa lalu tidak dilupakan oleh tetangganya. Mereka sering memberikan bantuan, baik berupa makanan maupun uang, untuk membantu Dayat dan keluarganya bertahan hidup. Namun, bantuan tersebut tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras tanpa hasil yang memuaskan, Dayat berjalan pulang dengan langkah gontai. Pikiran negatif mulai menghantuinya. Dia merasa hidupnya tidak adil. Mengapa aku harus mengalami semua ini? Apa salahku? Gumamnya dalam hati. Tiba-tiba, di tengah jalan yang sepi, seorang kakek berpakaian serba hitam muncul entah dari mana. Kakek itu mengenakan belangkon batik coklat di kepalanya dan membawa keris yang terselip di pinggangnya. Dengan senyum tipis, kakek itu menepuk pundak Dayat. Saya tahu apa yang kamu rasakan, nak. Dulu, saya juga pernah berada di posisi sepertimu, kata kakek itu dengan suara lembut namun penuh wibawa. Dayat terkejut. Dia tidak mengenal kakek ini, namun kata-katanya seolah menembus relung hatinya yang paling dalam. Siapa Anda, kek? Bagaimana Anda tahu apa yang saya pikirkan? Tanyanya dengan nada curiga. Kakek itu tersenyum. Jika kamu mau, saya bisa membantumu. Saya bisa membawamu ke seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengubah nasibmu. Hidupmu bisa kembali seperti dulu, bahkan lebih baik. Dayat ragu. Tawaran itu terdengar menggiurkan, namun instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Maaf, kek, saya tidak percaya pada hal-hal semacam itu. Saya tidak ingin terlibat dengan hal-hal yang tidak jelas, jawabnya tegas. Namun, entah mengapa, setelah menatap mata kakek itu yang dalam dan misterius, Dayat merasa ada dorongan kuat untuk mengikuti ajakannya. Tanpa sadar, dia mengangguk setuju dan mengikuti langkah kakek itu. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang tidak dikenali oleh Dayat. Semakin jauh, mereka melangkah. Lingkungan sekitar semakin asing. Pohon-pohon tinggi menjulang dengan dedaunan lebat yang menutupi cahaya bulan. Suasana semakin mencekam, namun Dayat merasa kakinya terus melangkah tanpa bisa dihentikan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah area yang dikelilingi oleh pohon pinus. Di tengah-tengahnya, berdiri sebuah gubuk kecil yang terbuat dari anyaman bambu. Gubuk itu tampak tua dan rapuh, namun memancarkan aura misterius. Kita sudah sampai, kata kakek itu sambil menunjuk ke arah gubuk. Masuklah, orang yang bisa membantumu ada di dalam. Dayat merasa jantungnya berdegup kencang. Ada perasaan takut yang menyelimuti, namun rasa penasaran dan harapan untuk mengubah nasibnya lebih kuat. Dengan langkah ragu, dia mendekati pintu gubuk dan mengetuknya perlahan. Pintu gubuk terbuka dengan suara berderit. Di dalamnya, suasana remang-remang dengan cahaya lilin yang menerangi ruangan. Di tengah ruangan, duduk seorang pria tua dengan janggut putih panjang. Matanya tajam menatap ke arah Dayat. Masuklah, nak. Aku sudah menunggumu, kata pria tua itu dengan suara yang dalam. Dayat melangkah masuk dan duduk di depan meja panjang berwarna hitam yang memisahkan mereka. Pria tua itu menatapnya dengan intens, seolah-olah bisa melihat ke dalam jiwanya.
Saya tahu apa yang kamu inginkan. Kamu ingin mengubah nasibmu, bukan? Tanyanya. Dayat mengangguk pelan. Dengan suara gemeter ia menjawab, "Ya, Pak, hidup saya hancur. Saya ingin semuanya kembali seperti dulu." Pria tua itu tersenyum tipis. "Semua ada harganya, Nak. Apakah kamu siap membayar harganya?" Dayat merasa ada yang aneh dengan pertanyaan itu. "Apa maksud Anda?" Pria tua itu menunjuk ke sekeliling ruangan. Dayat baru menyadari bahwa di sudut-sudut ruangan ada 6 orang yang duduk bersila dengan mata terpejam, seolah-olah sedang bermeditasi. Mereka adalah orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan instan. Mereka datang kepadaku untuk meminta bantuan. Namun, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka harus memberikan sesuatu sebagai imbalan. Jelas pria tua itu. Dayat mulai merasa tidak nyaman. Apa yang harus mereka berikan? Pria tua itu menatapnya tajam. Jiwa mereka. Kata-kata itu menghantam Dayat seperti petir di siang bolong. Dia mulai menyadari bahwa dia telah terjebak dalam situasi yang berbahaya. "Tidak, saya tidak ingin memberikan jiwa saya. Saya tidak ingin terlibat dalam hal-hal seperti ini," katanya dengan suara gemetar. Pria tua itu tertawa kecil. "Hahaha. Kamu sudah di sini, Nak. Tidak ada jalan keluar." Dayat langsung kaget. Dia nggak pernah sekalipun kepikiran buat nyari kekayaan lewat pesugihan, apalagi sampai bersekutu dengan setan. Semua ini bukan yang dia mau. "Kamu sudah di sini, Nak, dan tidak ada jalan keluar." Saat kata-kata pria tua itu menggema di telinganya, tiba-tiba semuanya gelap. Dayat merasa seperti ditelan oleh kegelapan yang pekat. Dadanya sesak, tubuhnya lemas, dan sebelum sempat memahami apa yang terjadi, matanya tertutup rapat. Dan, tanpa sadar, dari mulutnya keluar kata-kata yang paling tulus dari hatinya. "Ya Allah, tolong saya, ampuni dosa hamba-Mu ini," ucapnya lirih dengan suara gemetar. Dayat merasa panik. Dia menutup matanya dan berdoa dalam hati, "Ya Allah, tolong selamatkan saya dari tempat ini." Ketika akhirnya ia membuka mata, pemandangan di sekelilingnya sudah berubah total. Tidak ada lagi gubuk reot, tidak ada lagi pria tua misterius, dan kakek yang mengantarnya ke sana pun lenyap entah kemana. Sekarang yang ada hanya hutan lebat dengan pepohonan tinggi menjulang. Dahan-dahannya bergoyang pelan, tertiup angin malam yang dingin. Jantung Dayat berdetak begitu cepat, udara terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari sekuat tenaga. Kakinya menabrak akar pohon, menerjang ranting tajam, dan menghantam bebatuan yang berserakan di tanah. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya, tapi ketakutannya jauh lebih besar daripada rasa sakit itu. Keringat dingin mengucur di dahinya, napasnya memburu. Satu hal yang ada di pikirannya saat ini, keluar dari hutan ini secepat mungkin. Setelah berlari tanpa henti, dari kejauhan, ia akhirnya melihat lampu-lampu rumah warga. Tangannya gemetar saat mendekati pemukiman itu. Begitu sampai, tubuhnya langsung ambruk di tanah. Beberapa warga yang melihat kondisinya segera menghampiri dan membantunya berdiri. Seorang pria paruh baya menepuk pundaknya. "Kamu beruntung masih hidup, Nak," katanya dengan nada serius. "Banyak orang yang tertarik sama pesugihan, tapi mereka nggak tahu risikonya. Kalau bukan nyawamu sendiri yang jadi tumbal, ya kamu bakal dikorbankan buat sesuatu yang lebih mengerikan." Dayat masih terengah-engah, pikirannya kacau. Baru sekarang ia sadar betapa berbahayanya hal yang hampir ia lakukan. Malam itu, pria baik hati itu membiarkan Dayat menginap di rumahnya. Sambil merenung di sudut ruangan, Dayat sadar satu hal. Kekayaan yang datang dengan cara instan pasti punya harga yang gak main-main, dan ia bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk kembali dengan utuh.